Ya, kameramu nyala dulu, silakan. Siap. Barang siapa yang malu menyalakan kamera, niscaya dia sudah malu menjadi orang Islam. Apakah kamu masih bangga menjadi orang Islam? Ya, bangga Bang. Ya sudah, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Cuma saya mau tanya itu loh. Kan Apa? ada yang pengajian-pengajian itu toh. Pengajian apa itu? Ustadz-ustadz itu loh. Gus-gus itu. Oh ya, Gus apa? Gus Leman, Gus Kungkung, Takut Gus menyebutkan loh Bang. Bahar, Gus ini ya banyak lah. Itu kok Artinya mereka menganggap masih turunan Nabi, betul? ya Silakan. benar. Tapi kok saya kan pernah lihat toh. Gimana? Di ceramahnya itu kok nggak ada pengajiannya. Tapi cuma cerita gitu. Nah Oh itu ya, ajaran apa? cerita nasab toh, betul kan? Ya. Bahwasanya sungguh mulia zuriat Nabi, sungguh mulia turunan Nabi. Bahkan saya juga pernah dengar. Jadi ceramahnya begini. Salah satu isi ceramahnya itu begini. Berisik banget ya sama. Ada kedengeran suara? Sekarang udah hilang. Gini. Jadi salah satu ceramahnya itu begini. Para kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Inilah salah satu kehebatan turunan Nabi. Kalau ada makam dari turunan Nabi, ya, dikuburkan di suatu tempat, tidak akan ada yang berani malaikat siksa kubur datang. Pernah ada satu cerita, ada malaikat siksa kubur datang, ingin menyiksa seseorang. Kebetulan di situ ada makam turunan Nabi. Nah, ketika ditempelengin orangnya, ribut. Lalu datanglah kepada malaikat. Malaikat penyiksa, kamu tidak tahu di situ ada turunan Nabi dikubur di situ? Pergi kamu. Nah, saking mulianya turunan Nabi. Iya, makanya kalau tukang mabok, ya, tukang korupsi, tukang berzina, kubur saja di dekat turunan Nabi. Nanti niscaya malaikat penyiksa tidak datang. Nah, itu salah satu khotbah dobol yang pernah saya dengar. Nah, begitu. Padahal nih, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40 dikatakan, Makana Muhammadun aba ahadin min rizalikum. Sesungguhnya Muhammad itu bukanlah bapak dari satu laki-laki pun di antara kalian. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku turunan Muhammad, kasih saja ayat itu. Di sini tertulis Muhammad bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antaramu. Bagaimana kamu mengaku bahwasanya kamu turunan Muhammad? Begitu. Lalu kalau dia masih tidak percaya lagi, kasih lagi hadis. Suatu waktu Nabi pernah ditanya, ya, perihal mengenai satu-satunya anak perempuan daripada Muhammad. Ya, siapa coba nama perempuannya anak Muhammad? Nggak tahu juga, dia banyak nggak tahunya. Aduh, susah. Nama anak Muhammad yang perempuan itu adalah Fatimah. Suatu waktu, ya, Muhammad pernah berkata, ketahuilah wahai Fatimah, sesungguhnya aku tidak berkuasa untuk memasukkan kamu ke surga. Begitu. Jadi sekarang banyak turunan Nabi ngaku-ngaku dijamin surga. Tapi memang kalau kita baca sih hadisnya memang saling cakar-cakaran. Ya, suatu waktu ada kisah mengenai para sahabat yang meminum darah Nabi. Ya.
Dia minum darah Muhammad. Glok, 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 glok. Lalu Muhammad berkata, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Tapi di detik yang sama, ngomong sama Fatimah, aku tidak kuasa menjauhkan kamu dari api neraka. Makanya, ketika kita baca hadis di situ, maka kita akan pusing 7 keliling. Betul. Kita akan mumet sendiri. Satu sisi bilang kepada Fatimah, aku tidak berkuasa menjauhkan kamu dari siksa api neraka. Satu sisi ngomong para sahabat, barang siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, tidak akan disentuh api neraka. Memang suka-suka orang yang bikin hadis. Begitu. Ini Pernah saya dengar mau hadis tanya itu? aja. Ini saya mau tanya dulu ya. Kayaknya dia nggak dengar kita ngomong apa ini, astaga. Anda dengar nggak barusan yang kita omong tadi, yang saya mau omongin? Ya, tentang hadis tadi. Oke, gimana pendapatmu? Satu sisi dikatakan bahwasanya turunan Nabi itu tidak dijamin surga. Di satu sisi barang siapa yang darahnya bercampur dengan darah Muhammad dijamin surga. Ya, gimana ya? Sulit dipahami. Ya, Bingung tidur gua. ya, tidur di sana, tidur di sana, tidur. Aduh.